Selamat pagi, saya Carita, dosen yang akan menemani belajar kelas 1A Matematika Dasar untuk semester ini. Berikut RPS-nya akan dibagi menjadi 10 bab besar. Untuk minggu ini kita belajar sistem bilangan dan logika untuk besok. Selanjutnya ada himpunan, lalu fungsi. Minggu ketiga ada inverse dan komposisi fungsi, serta limit. Nanti selanjutnya ada turunan, integral tentu, fungsi transenden, teknik integrasi, dan yang terakhir barisan dan deret tak hingga. Untuk detail-detailnya nanti bisa dilihat sepanjang jalannya. Jika waktunya ada yang tidak cukup, mungkin bisa dipilih-pilih sebagian. Tidak semuanya yang ada di RPS ini bisa disampaikan. Ini kira-kira saja. Untuk kontrak kuliahnya akan saya berikan besok mengenai batas nilai, tugas, presentasi tugas, ujian, dan lain-lain akan saya berikan hari Jumat. Kita mulai dulu belajar sistem bilangan. Minggu ini selain sistem bilangan, kita juga akan ini kira-kira yang akan dipelajari ada cukup banyak. Ada sistem bilangan dan sifat bilangan real. Lalu ada interval. Dan ini menyelesaikan ketaksamaan. Oh, ini maaf kedouble. Jadi yang keempat menyelesaikan ketaksamaan. Ini yang kelima nilai mutlak dan yang keenam ketaksamaan nilai mutlak. Kita mulai dengan bilangan bulat dan rasional. Ini bilangan yang disebut muncul pertama kali, muncul paling sederhana yaitu bilangan asli. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kenapa dia disebut bilangan asli? Karena dia bahasa Inggrisnya natural number ya. Karena dia sepertinya muncul di alam gitu. Kita bisa menghitung dengan bilangan asli, menghitung buku, menghitung orang, menghitung planet, menghitung hewan, ternak, dan lain-lain. Lalu dikembangkan lagi dari bilangan asli itu, sebelah sini ya, bilangan asli. Lalu kita tambahkan saat tidak ada apa-apa, itu 0. Dan kita juga tambahkan negatif dari bilangan asli. Dan ini menghasilkan bilangan bulat. Dia lambangnya Z. Z dengan tengahnya tebal. Integers. Kalau yang tadi N natural dengan tengahnya tebal. Nah, tapi saat kita mengukur, ini contoh panjang, berat, tegangan, dan lain-lain, kadang-kadang muncul bilangannya tidak bulat. Kita cuma punya 3/4, lalu kadang-kadang ada yang negatif, dan seterusnya. Dia bentuknya tidak bulat. Tetapi perhatikan bahwa untuk bilangan-bilangan yang seperti ini, tidak pernah muncul seperti 5/0 gitu misalnya, atau -9/0 gitu. Karena pembagian oleh 0 itu tidak didefinisikan. Jadi yang muncul bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah M/N, di mana M-nya bilangan bulat, N-nya bilangan bulat juga, dan penyebutnya itu N itu tidak 0. Bilangan yang berbentuk seperti ini disebut bilangan rasional, disebut Q. Perhatikan bahwa bilangan bulat juga masuk di sini ya, karena bilangan bulat misalnya 7, 7 itu adalah 7/1. Jadi dia juga termasuk berbentuk M/N. -11 juga -11 itu adalah -11/1 atau 11/-1. Selanjutnya, bilangan rasional ternyata belum cukup karena saat kita mengukur segitiga seperti ini, sisi-sisinya 1, maka dengan Pythagoras akan didapatkan
dia panjang hipotenusa atau sisi miringnya akar 2, dan akar 2 ini tidak sama dengan M per N. Bukti dari sini bisa kita bahas nanti di saat kita membahas pembuktian secara kontradiksi. Nah, jadi bilangan rasional tadi masih belum cukup untuk pengukuran. Kita muncul pada sekitar abad kelima, bilangan-bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan pembilang dan penyebut ini disebut bilangan irasional. Contohnya yang terkenal ada E dan Pi. Nah, lalu ada bilangan real. Bilangan real ini adalah gabungan dari rasional dan irasional. Nanti dia bisa digambarkannya dengan garis bilangan. Jadi semua bilangan yang ada di garis ini itu bilangan real. Lalu ada perluasan lagi sebenarnya dari bilangan real menjadi bilangan kompleks, yaitu A plus BI, di mana A dan B-nya itu bilangan real, I-nya itu akar min 1. Jadi contohnya 2 plus 3I, gitu ya. Atau min 7 plus PI, dan seterusnya. Nah, kenapa bilangan akar min 1 ini bukan bilangan real? Karena sifat dari bilangan real adalah jika A itu bilangan real, maka A kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Ini sifat bilangan real. Bilangan ini karena kuadrat, bilangan positif, seandainya A-nya positif, A kali A itu positif. Seandainya negatif, min A dikali min A juga positif. Jadi seandainya dia bilangan negatif, saat dikalikan dirinya sendiri tetap menghasilkan bilangan positif. Dan dia saat A-nya 0, dia menghasilkan 0. Jadi sama dengan, ada sama dengannya. Jadi untuk bilangan real semuanya jika dikuadratkan pasti tidak pernah negatif. Sementara akar min 1 ini jika dikuadratkan hasilnya minus 1. Jadi dia bukan elemen real. Tetapi bilangan kompleks ini jarang dibahas untuk mata kuliah matematika dasar. Sebagai pengenalan saja. Selanjutnya, jika suatu bilangan tidak dispesifikasikan, kita asumsikan dia bilangan real. Bilangan real punya beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat aljabar, itu ada 9. Yang pertama dia komutatif terhadap penjumlahan. Artinya adalah X plus Y, X dulu baru ditambah Y, hasilnya sama saja dengan Y dulu baru ditambah X. Lalu asosiatif penjumlahan, jika ada 3 buah bilangan, X plus Y dulu ditambahkan, baru hasilnya ditambahkan Z, sama aja dengan Y plus Z dijumlahkan dulu, baru hasilnya ditambahkan dengan X. Lalu terdapat identitas penjumlahan, yaitu terdapat identitas 0, sehingga X ditambah 0 itu sama dengan X sendiri. Jadi 0 disebut identitas penjumlahan. Lalu ada inverse penjumlahan, itu minusnya. Inverse itu jika ditambahkan dengan X sendiri, dia menghasilkan identitas. Dan identitas di sini adalah 0. Lalu ada komutatif perkalian. Di bilangan real, X kali Y sama saja dengan Y dikali X. Perkalian juga merupakan operasi yang asosiatif, artinya kita kalikan dulu X dan Y, baru kita kalikan hasilnya dengan Z. Sama saja dengan kita kalikan dulu di Y dan Z, baru kita kalikan hasilnya dengan X. Perkalian juga punya identitas, dan identitasnya adalah 1. Jadi identitas ini, X dioperasikan dengan identitas harus sama dengan X sendiri. Kalau tadi operasinya X ditambah 0, hasilnya X sendiri. Sekarang operasinya perkalian, X dikali 1 sama dengan X sendiri. Jadi 1 adalah identitas perkalian. Untuk inverse perkalian, X dikali inverse harus sama dengan 1. Dalam hal ini, dia 1/X. Inverse dari X adalah 1/X.
Tetapi seperti kita sebut tadi, 0 tidak bisa menjadi penyebut, jadi ini hanya berlaku saat X tidak sama dengan 0. Lalu ada distributif, yaitu jika X dikalikan dengan Y plus Z, itu sama saja dengan kita kalikan dulu dengan Y, baru ditambahkan dengan dikalikan dengan Z. Selanjutnya ada sifat urutan. Sifat urutan artinya adalah kita bisa memisahkan bilangan real menjadi positif dan negatif. Dan 0 tentu saja ya. Jadi bilangan real bisa kita pisahkan 0, yang di sini positif, yang di sini negatif. Hal ini tidak berlaku di bilangan kompleks. Di bilangan kompleks kita tidak tahu suatu bilangan itu positif atau negatif, karena kita tidak tahu akar min 1 itu positif atau negatif. Jadi ini sifat di bilangan real. Lalu disebut ada ini kurang dari dan kurang dari sama dengan X kurang dari Y jika dan hanya jika Y dikurangi X positif, seperti kita pindahkan ya. Ini kita kurangkan, sebenarnya kita kurangkan di sini dengan X, dan kita kurangkan yang kanan dengan X, maka 0 kurang dari Y min X. Seolah-olah X-nya pindah, padahal yang kita lakukan adalah mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang ini juga sama. X kurang dari sama dengan Y jika Y min X positif atau 0. Lalu kita punya beberapa sifat yang berhubungan dengan urutan. Yang pertama trikotomi. Kalau kita punya dua buah bilangan real sebarang, pasti berlaku salah satu dari sini. Yang Y-nya lebih besar, Y-nya sama dengan X, atau X-nya yang lebih besar. Lalu ada transitif. Kalau X kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z, maka X-nya juga kurang dari Z. Lalu penjumlahan, jika kita punya X kurang dari Y, saat kita jumlahkan kedua ruas dengan elemen yang sama, maka hasilnya juga kurang dari X plus Z, maka akan kurang dari Y plus Z. Sama seperti yang tadi. Ini sebenarnya kita tambahkan dengan min X. Jadi X kurang dari Y, kita tambahkan min X. Saat kita tambahkan dengan bilangan yang sama, maka hasilnya tetap. Kurang darinya tidak berubah. Oke, lalu tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Nah, kalau X kurang dari Y, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan Z. Saat Z-nya positif, dia tidak mengubah tanda, tapi saat Z-nya negatif, dia mengubah tandanya. Tandanya jadi terbalik. Tadinya XZ kurang dari YZ untuk yang positif, kalau yang Z-nya negatif, XZ jadi kurang dari YZ. Kita ambil contoh misalnya, X-nya itu 2, Y-nya itu 4. Kalau kita kalikan Z dengan dia min 3, di sini jadi min 6, di sini jadi minus 12. Maka akan terbalik tandanya. Selanjutnya ada interval. Misalnya kita punya ketaksamaan A kurang dari X kurang dari B. Jadi X-nya diapit oleh A dan B, tetapi dia tidak bisa sama dengan A dan tidak bisa sama dengan B. Maka itu disebut interval buka, karena tidak ada sama dengannya di sini. Nah, untuk semua bilangan yang berbentuk ini, jadi semua bilangan yang dibatasi oleh A dan B secara terbuka, kita bisa tuliskan intervalnya dengan A, B. Jadi kalau interval terbuka, dia kurungnya seperti ini. Kalau interval tutup ada sama dengannya, dia kurungnya kotak. Jadi semua bilangan di antara A dan B, tapi bisa sama dengan A atau bisa sama dengan B, kita sebut sebagai kurung kotak A, B. Bisa terjadi kombinasi ya. Jadi bisa saja A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, nanti yang sebelah sininya terbuka, sebelah sininya tertutup. Atau sebaliknya.
Ini ada notasinya. Bisa digambarkan seperti ini. Ini dua-duanya terbuka, dua-duanya tertutup. Yang ini terbuka di B, tertutup di A. Ini terbuka di A, tertutup di B. Nah, di sini ada min tak hingga dan tak hingga. Minus tak hingga dan tak hingga itu tidak mungkin tercapai. Jadi, saat tak hingga dia pasti seperti ini. Saat minus tak hingga dia pasti seperti ini. Tidak mungkin terjadi begini. Karena dia adalah sesuatu yang lebih besar dari semua bilangan, jadi tidak bisa tercapai. Jadi ini minta hingga sampai B, B-nya ikut, yang ini tidak ikut. Yang ini A sampai tak hingga, yang ini A-nya ikut, yang ini A-nya tidak ikut. Lalu ini minta hingga sampai tak hingga, itu berarti semua bilangan real. Semua bilangan yang ada di garis bilangan. Nah, sekarang kita ingin menyelesaikan ketaksamaan. Kita bisa menambahkan bilangan yang sama ke kedua sisi ketaksamaan. Seperti tadi, kita punya X kurang dari Y, kita tambahkan dengan min X, menghasilkan seperti ini. Contohnya. Lalu, kita juga bisa dengan mengalihkan kedua sisi dengan bilangan. Jadi kita punya X kurang dari Y, kita bisa kalikan seperti ini. Atau terakhir, kita kalikan bilangan negatif yang sama tetapi harus membalikan tanda. Jadi seperti ini, misalnya kita punya dikalikan dengan min Z, Z-nya positif, maka akan berubah. Oke. Contohnya, di sini selesaikan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah mengelompokkan x di tempat yang sama dan bilangan di tempat yang berbeda. Maksud saya, x di satu ruas dan bilangan di ruas yang lain. Jadi di sini, nah, yang di sini kita pindahkan dulu bilangannya. Jadi ini seolah-olah minus 7-nya pindah ke sini jadi plus 7. Tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah menambahkan kedua ruas dengan 7. Jadi 7 ditambah di sini juga ditambah 7. Karena penjumlahan itu komutatif, jadi ditambahkan 7 di depan dan 7 di belakang sama saja. Nah, akibatnya 7-nya habis plus ini, hasilnya 2x, yang sebelah kanan jadi 5. Lalu, kita seolah-olah memindahkan 4x jadi minus 4x di sini, tetapi sebenarnya kita menambahkan minus 4x. Jadi, di sini, kita kurangkan 4x. Terlalu kecil, maaf. Di sini juga kita kurangan 4x. Jadi 2x dikurangi 4x jadi min 2x. Dan di sini 4x-nya habis, tinggal 5. Lalu kita minus 2-nya seolah-olah pindah ke kanan. Ini sebenarnya kita kalikan dengan min setengah. Dua-duanya. Ini juga min setengah. Dan lambangnya, simbolnya ini berganti tanda. Jadi yang ini min setengah dan min 2 bisa jadi 1. Yang sisanya tinggal minus 5/2. Seperti itu cara menyelesaikan ketaksamaan. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita gambarkan di garis bilangan. Minus 5/2 itu minus 2,5, jadi ada di sini. Dan dia lebih dari. Karena lebih dari tidak ada sama dengannya, jadi dia kurungnya terbuka. Jadi, X lebih dari minus 5/2, jadi dia tidak ada batas atasnya. Maka batas atasnya adalah tak hingga. Dan tak hingga tidak pernah teraih, jadi dia kurungnya terbuka juga.
dia berisi seperti ini, semua bilangan X di mana X-nya lebih dari 5/2. Kita juga bisa menulis semua X elemen real, sehingga X lebih dari min 5/2. Tetapi seperti disebut tadi, saat kita tidak menuliskan bilangannya, kita bisa langsung berasumsi bahwa dia bilangan real. Jadi bisa juga tidak ditulis realnya. Selanjutnya ada sifat bernama nilai mutlak. Nilai mutlak ini sebenarnya suatu fungsi. Fungsinya seperti ini. Jadi fungsi fx sama dengan mutlak x. Tapi fungsi kita belum belajar, jadi kita langsung notasinya saja. Dia mutlak x sama dengan x sendiri jika x-nya tidak negatif, dan sama dengan negatifnya jika x-nya negatif. Maksudnya adalah kalau dia bukan bilangan negatif, misalnya x-nya 7/2, maka mutlak dari x-nya dirinya sendiri. Misalnya dia negatif x-nya, atau kalau x-nya 0 sama dengan 0 sendiri. Kalau dia negatif misalnya min 3, mutlaknya akan sama dengan minus dari min 3 yaitu 3. Jadi intinya adalah semua bilangan dijadikan positif atau 0. Kalau 0 tetap ya, mutlak dari 0 itu 0. Jadi semua bilangan yang negatif dipositifkan, bilangan positif dibiarkan positif, dan 0 dibiarkan 0. Nah, nilai mutlak ini juga bisa kita pandang sebagai jarak antara bilangan X dengan 0. Jadi di sini contohnya ini 4, ini jaraknya dengan 0 adalah 4. Dan min 4 jaraknya dengan 0 juga sama dengan 4. Jadi jarak dari mutlak dari min 4 adalah jarak dari min 4 ke 0. Mutlak dari 4 adalah jarak dari 4 ke 0. Jadi sama-sama dia 4, karena jarak pasti positif ya. Jadi dia sama-sama 4 jaraknya. Lalu di sini kita punya 3 dikurangi min 2. Itu artinya adalah sebenarnya jarak antara 3 dengan min 2. Jadi dia sama saja dengan kesini ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya adalah 5. Jadi A min B itu adalah jarak antara A dan B. Bisa kita buka. 3 min 2 itu adalah 3 plus 2, yaitu 5. Dan mutlak dari 5 adalah 5 sendiri. Lalu, jarak dari A min B pasti sama dengan jarak dari B min A ya. Jarak dari tempat A ke B sama saja dengan jarak dari tempat B ke A. Jadi mutlak dari 3 min 2 akan sama dengan mutlak dari min 2 min 3. Karena min 2 min 3 ini adalah jarak antara min 2 dengan 3. Dan min 2 min 3 kalau dibuka akan menjadi min 5. Dan dia sama saja dengan mutlak dari 5. Yaitu 5. Jadi nilai mutlak itu bisa kita pandang sebagai jarak di garis bilangan real. Lalu di sini X min A sama dengan mutlak dari X min A sama dengan mutlak dari A min X. Karena sama-sama merupakan jarak ini. Jarak ini. Selanjutnya nilai mutlak punya beberapa sifat. Mutlak dari perkalian AB sama saja dengan, jadi kalau kita kalikan dulu baru kita mutlakan, sama saja dengan kita mutlakan dulu baru kita kalikan. Pembagian juga sama. Lalu yang ini lumayan terkenal, dia ketaksamaan segitiga. Dia
A ditambahkan B, baru dimutlakan akan kurang dari sama dengan dua-duanya dimutlakan dulu. Saat dua-duanya positif bakalan sama ya. A-nya 7, B-nya 2 misalnya. Mutlak dari 7 plus 2 itu 9. Mutlak dari 7 ditambah mutlak dari 2 juga 9. Jadi ini sama, tetapi bisa berbeda saat ada yang negatif, misalnya 7 dan min 2. Kalau A plus B itu 7 min 2, itu mutlak dari 5. Jadi sama dengan 5. Tetapi mutlak dari 7 ditambah mutlak dari min 2, itu 7 ditambah 2, itu 9. Oh maaf, ke tarik. Di sini 9. Jadi bisa terjadi perbedaan. Tetapi pasti yang sini lebih besar atau sama dengan yang sini. Nah, yang keempat ini, jika dia dikurangkan dulu baru dimutlakan, dia akan lebih dari sama dengan dimutlakan dulu, baru dikurangkan, selanjutnya dimutlakan lagi. Jadi dikurangkan dulu baru dimutlakan akan lebih dari sama dengan jika dia dimutlakan dulu dua-duanya, dikurangkan baru dimutlakan lagi. Oke, ada 4 sifat itu. Kita bisa pakai untuk menyelesaikan ketaksamaan dengan nilai mutlak. Ini contohnya, misalnya mutlak dari X itu kurang dari 3. Tadi mutlak dari X adalah, kita bisa lihat sebagai jarak antara X dengan 0. Jadi jarak antara X dan 0 itu kurang dari 3. Maka X-nya harus ada di sini. Ini min 3, ini 3. Pasti ada di sekitar sini, itu jarak dengan 0-nya kurang dari 3. Jadi, jika mutlak X kurang dari A, maka sifatnya adalah X terletak di antara minus A dan A. Lalu, kalau kita punya X lebih dari 3, mutlak X lebih dari 3, artinya X-nya pasti ada di sini. Sehingga jaraknya dengan 0 lebih dari 3. Makanya X-nya pasti kurang dari 3, kurang dari min 3 atau lebih dari 3. Jadi, kita punya secara umum jika mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari A atau X lebih dari A. Ini sifatnya yang sering kita pakai. Contohnya di sini kita akan pakai sifat karena dia lebih dari sama dengan 1, maka haruslah 3x min 5 ini 3x min 5 ini kurang dari sama dengan min 1 lebih dari sama dengan 1. Jadi dengan sifat ini kita lanjutkan di bawah. Selanjutnya yang ini kita jumlahkan kedua ruas dengan 5. Lalu yang terakhir kita kalikan kedua ruas dengan sepertiga. Tidak mengubah tanda karena sepertiga itu positif. Jadi hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 4/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Jadi 4/3 itu 1/3. Dia kurang dari sama dengan 1/3 atau dia lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi dia bisa ada di sini atau di sini. Nah, karena dia pakai union, jadi dua-duanya bisa berlaku. Jadi kita gabungkan dari dua buah garis tadi, kita gabung menjadi satu,
garis di sini. Nah, di sini dia kurang dari sama dengan 4/3. Oh, ini maaf, ini kotak harusnya. Atau lebih dari 2. Jadi, minus tak hingga sampai 4/3 karena tidak ada batas bawah, dan 2 sampai tak hingga karena tidak ada batas atas. Jadi, seperti itu cara menyelesaikan ketaksamaan dengan nilai mutlak. Referensinya ada di Purcell subbab 01 dan 02. Untuk tugas hari ini, silakan masing-masing memilih. Jadi di antara 1 sampai 16 ini di problem set 01 buku Purcell, silakan dipilih antara 1 dan 16, pilih 1, dan 17 sampai 1. Selanjutnya dari titik 2, dari nomor 1 pilih 1, nomor 2 juga pilih 1. Selanjutnya dari 3 sampai 26 ini pilih 1. Dan yang terakhir di antara 35 sampai 44 ini silahkan juga pilih 1. Jadi soalnya ada 1 dari sini, 1, 2 dari sini, 3, 4, dan 2 lagi dari 0.1. Jadi ada 6 buah soal untuk dikerjakan hari ini. Dikumpulkannya sebelum kelas kita minggu depan hari Kamis. Bisa lewat LMS atau email saya. Terima kasih.